Lu mau nge-repost itu tujuannya apa? Sempak kancut, denger ya, Vanessa Angel dan suaminya Bibi meninggal. Itu meninggalkan anak yang masih umur 1 tahun. Hola netizen yang tercinta, Atta Halilintar belakangan jadi sorotan setelah disebut kembali menyinggung isu Vanessa Angel hamil di luar nikah. Atta Halilintar mengajak publik agar tidak membahas isu tersebut mengingat Vanessa Angel sudah meninggal. Dia pun mengunggah ulang jejak digital tersebut dalam story Instagram pribadinya. Kendati berniat pasang badan membela Vanessa Angel dari isu miring, Atta Halilintar malah menuai kritik pedas. Dia dituding sengaja kembali meramaikan isu tersebut. Ini membuat video lama saat Fuji belak-belakan tentang komentar haters yang sering membuatnya menangis kembali viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Fuji mengaku dirinya sering merasa sedih apabila ada netizen yang budiman menyenggolnya dengan membawa-bawa almarhum kakaknya. Fuji pun menyebut beberapa kalimat jahat yang pernah ia terimanya dari netizen yang berbakti. Tidak sedikit yang menghubungkan ketenarannya dengan kematian Bibi dan Vanessa. Fuji pun merasa heran mengapa ada banyak orang yang bisa membenci orang hingga seperti itu. Alih-alih membalas, ia cuma bisa menangis jika ada orang yang membawa-bawa almarhum kakaknya. Ya, kalau udah bawa almarhum sih, apapun itu komennya itu udah sakit sih di aku. Pernah yang paling parah itu kayak, lo tuh terkenal karena abang lo meninggal. Semoga tahun ini tuh gak ada tumbal lagi ya. Iya, itu kayak sakit banget bacanya. Semoga. Siapa sih yang mau terkenal kayak gitu? Ya, harus kehilangan orang yang kita cintai. Terus kayak nyumpain aku meninggal seperti almarhum juga, kecelakaan. Lalu kayak, kok bisa ya ada orang ngebenci orang yang gak dikenal sampai separah itu? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini beneran postingannya Atta? Postingan atau apa nih? Yang bener sih. Wah, di luar Nurul ini kalau bener-bener itu postingannya dia. Maksudnya apa ya? Sekelas dia. Kok kayak hater netizen gitu sih? Masa sih beneran? Kasih tau dong, ini postingan apa? Aku heran deh kenapa banyak banget orang yang gak suka sama Fuji kayak gitu. Padahal dia bukan teroris, bukan bandarnya narkop gitu. Ya, kenapa? Iri kok sama Fuji, iri itu sama yang korupsi 271 triliun. Itu baru. Fuji anak yang kayak begitu, diiriin, didengkiin, salah apa? Itu jadi pertanyaan saya. Manusia itu hidup di dunia ini punya jalan ceritanya hidupnya masing-masing. Bagus fokus urus diri sendiri gitu ya. Jangan mengikut campurin urusan orang terlalu dalam. Sih ya, manusia itu punya privacy. Batasan lu netizen itu aja. Cuma netizen. Nggak penting. Perannya itu nggak penting, jadi sadar diri dan tahu diri itu penting. Kayak gitu. Aku aja sebagai fanbase Fuji yang sudah punya ratusan ribu followers geli gitu. Kenapa sih orang yang sudah meninggal dunia itu masih dibawa-bawa? Ya kan, tenang, kirim doa, jarak kuburannya bukan diungkit-ungkit. Kejadian-kejadian yang kita nggak pernah tahu sebenarnya kayak gimana. Gimana itu kalau kita ikut menceritakan hal tersebut, udah berdosa loh seperti itu. Mau itu benar, walaupun itu benar ya, itu gak usah kita juga punya aib. Allah aja menutup rapat-rapat aib setiap apanya. Kenapa kita sebagai manusia membuka orang lain? Kita belum tentu tahu kita sebenarnya. Semoga ya orang-orang waras sama cara dia berbicara. Mungkin kalau orang yang baru keluar dari RSJ mungkin sedikit terganggu sabar ya kan? Alhamdulillah ternyata begitu banyak orang-orang yang menyayangi Fuji. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang ada di belakang Fuji untuk terus mensupport dia, mendukung setiap kegiatan dia selagi itu positif, dan juga kita menjadi orang-orang yang selalu mendoakan kebaikan untuk Fuji dan juga keluarganya. Jangan merasa rugi ya karena mendoakan kebaikan untuk orang lain. Insya Allah setiap kebaikan itu pasti ada balasannya.
tentang perseteruan antara Torik Halilintar sekeluarga endogen bersama Fuji, yang dimana sekarang abangnya sendiri nih si Atta yang kecemplung juga musik-musik Fuji. Berawal mula dari video dia yang trending yang jangan ya dek ya, sekarang ditambah lagi karena kalau lu nggak tahu kita nggak bakal nyambung nih sama di obrolan. Jadi yang gua maksud belakangan ini ada update story dari Atta Halilintar tersayang kita ini, bahwa dia ngupdate story seperti ini. Oke, nikah tanpa restu orang tua jangan ya dek ya, karena itu lagi trending kan kata-kata jangan ya dek ya, enak gua. Terus lu tahu di bawahnya apa? Padahal yang direstuin orang tua hanya Vanessa, terpaksa karena hamil duluan. Mulutnya parah banget. Menurut gua di sini udah keterlaluan. Kalau lu memang nggak nyindir Fuji, kenapa sekarang lu bikin tautan story bawa nama almarhumah Vanessa? Lu bongkar aib orang yang sudah almarhumah bersama suaminya juga yang sudah almarhum, yang dimana se-Indonesia jagat raya ini sangat prihatin sama kepulangan mereka, dan nasibnya Gala. Masih bersyukur kita ada Fuji dan keluarga yang masih mau bertanggung jawab atas hidup Gala gitu. Lu yang hanya kenal Fuji dan urusan keluarga mereka hanya sekedar semenjak adek lu pacaran sama mereka, sekarang udah putus bubar, lu nya pada bukan berhubungan baik-baik, malah lu nyinyir soal privacy mereka. Gimana kalau lu nggak dihujat satu Indonesia jagat raya ini Bang Atta? Menurut gue pantas banget sih. Karena apa? Karena ini menurut gue udah keterlaluan. Lu udah bongkar aib seseorang yang udah almarhumah, dan dimana lu tulis pakai caps lock jelas-jelas nama Vanessa. Nggak bisa ngindar lu, nggak bisa ngindar, kali ini nggak bisa ngeles lu kayak bajai. Udah ya, gue tuh ingat gue ya, Torik tuh kan sama Fuji dari awal pacaran baik-baik. Lu juga kayaknya baik-baik. Kenapa pas bubaran kayaknya sekeluarga in the gang lu tuh kayak nggak baik-baik sama Fuji? Gue yang bukan fansnya Fuji aja tuh jadi kayak prihatin sama tuh anak. Kayak kenapa sih dia disenggol-senggol tuh, kasihan banget. Kenapa nih anak tuh kayaknya direndahin orang terus, dianggap sepele. Padahal buat gue dia itu baik-baik aja gitu loh, dan dia tuh memang pekerja keras juga. Jadi buat Fuji semakin menyala, biarkan orang yang menghina lo, merendahkan lo itu semakin meredup juga. Oke sayang, jadi buat Atta udah ya, mending lu diem, kasihan keluarga lu ntar dibawa-bawa, nggak mau kan lu. Kayaknya lagi slack ya orang itu, lagi slack dia kayaknya. Nggak ada hujan, nggak ada kemarau, nggak ada petir, nggak ada hujan batu, nggak ada salju, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ngerepost ulang orang yang nggak ada hubungannya dengan dia apapun, seujung kuku pun dia nggak ada hubungan dengan orang itu. Saudara bukan, ipar bukan, sepupu bukan, entahlah bau-bau pak dia atau apa entah lagi, bukan juga. Lah terus lu mengerepost itu tujuannya apa? Sempak Kancut, denger ya, Vanessa Angel dan suaminya Bibi meninggal. Itu meninggalkan anak yang masih umur 1 tahun. Dan ajaib anak itu bisa selamat dengan tabrakan yang begitu mengerikan di jalan tol. Itu mengerikan sekali. Dan kamu pikir keluarga yang menerima berita duka itu apa nggak bisa trauma sampai hari ini? Dan itu anak, mau dibilang anak haram kek, mau dibilang apa kek, hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu. Tapi lihat tuh anak itu dibesarkan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta oleh keluarga kakeknya, keluarga neneknya, sama om-om, sama tantenya. Anak seusia itu yang pada saat ditemukan orang mukanya penuh dengan lebam karena benturan dan bisa selamat, itu sebuah anugerah, itu ajaib loh. Bukan begitu caranya. Untuk apa direpost ulang? Untuk apa? Nggak ada alasan apapun kau merepostnya. Kenal enggak, saudara enggak, entah lagi iya. Kau kan sudah tahu, memang adikmu pernah punya hubungan dengan anaknya mereka. Tapi itu kan hanya sebatas pacaran. Kalau pacaran putus ya sudah loh. Kenapa? Nggak ada hakmu loh. Nggak ada hakmu. Lihat tuh anak sekarang sudah 4 tahun. Dibesarkan mereka dengan penuh cinta. Mereka loh membesarkannya dengan segenap jiwa raga mereka. Karena itu memang cucu mereka asli, darah daging mereka. Jangan gitu. Jangan gitu. Beneran. Kita tuh harus punya hati dong. Punya empati dong dengan orang. Jangan mentang-mentang lu udah kaya, lu sudah punya Indonesia. Katakanlah lu sudah bisa membeli Indonesia. Emang bisa dibawa mati itu harta? Bisa dibawa mati? Jangan sombong lah. Kalau tadi kita nggak punya aib di keluarga kita, entah lagi. Lawang aib di keluargamu lo segede-gede gaban. Di keluargamu, baik di keluarga
kandung maupun di keluarga sambung punya aib segede gaban. Jangan sok lah. Ini beneran loh, menyakiti, betul banget menyakiti banget. Long anak itu sudah tenang, sudah memulai hidup baru, sudah mulai sekolah, kok tiba-tiba dibikin begini, terus berita akhirnya terungkit lagi fiti-fiti saat si Gala masih baru ditemukan di jalan tol, dan si Fadli langsung lari ke tempat kejadian untuk menenangkan si Gala. Ini terlalu banget, nggak punya empati, nggak punya hati. Makan hartamu itu, makan.